Shalom teman-teman, nama saya Eka, saya dari Gereja Metodis Indonesia, salah satu pelayan di GMI Jemaat Persiapan Karmel. Dan hari ini saya akan membagikan kesaksian. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semuanya. Dan saya akan mengadakan pengakuan, dan saya tidak pernah malu untuk mengakui ini semuanya. Bahkan saya merasa ini sebuah keharusan, karena saya membuktikan ke teman-teman semuanya bahwasanya yang hebat bukan saya, tapi tangan Tuhan yang memegang hidup saya. Itu yang hebat. Teman-teman, sebelum saya kesaksian, saya akan membagikan sebuah kisah terlebih dahulu ya. Sebuah kisah yang dimana seorang guru sekolah dasar, dia tengah mengajar murid-muridnya ya. Ketika dia mengajar, suatu hari dia bertanya satu pertanyaan kepada murid-muridnya, "Anak-anak, menurut kalian seperti apa Tuhan itu?" Nah, lantas banyak jawaban-jawaban dari anak-anak tersebut yang bervariasi ya. Salah satunya adalah anak-anak yang menjawab, "Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena dia akan menghakimi pada saatnya nanti ketika dia datang." Kemudian anaknya, seorang anak yang ayahnya seorang konglomerat, dia berkata, "Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena dia dia sanggup membelikan segalanya buat kami." Dan kemudian satu lagi anaknya yang ayahnya seorang dokter berkata, "Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena dia sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit." Nah, satu demi satu anak-anak menjawab pertanyaan dari ibu guru tersebut. Lalu tibalah pada satu anak yang terakhir. Namun teman-teman, sayangnya anak ini tidak hidup seberuntung anak-anak yang lain. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaan dari guru. Dia menunduk dan terdiam. Lantas ibu gurunya bertanya, "Nak, tolong dijawab. Seperti apa Tuhan itu menurut kamu?" Lalu perlahan dia sambil bergetar dan menjawab pertanyaan ibu ini, "Tuhan itu seperti pemulung, Bu." Ibu guru terkejut, dan kemudian sontak seluruh kelas menjadi riuh. Kemudian ibu gurunya bertanya kembali, "Nak, kenapa kamu samakan Tuhan itu seperti pemulung, Nak?" Dengan perlahan dia menjawab sambil menangis, "Tuhan itu pemulung itu memungut sesuatu yang tidak berharga, dibersihkannya dan membuatnya menjadi berharga." Begitu juga dengan hidup saya, Bu. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya kalau seandainya hari itu ayah saya tidak memungut saya di jalanan. Dia memungut saya, dia membawa pulang, memandikan saya dan menyongkolkan saya. Lantas ibu gurunya pun menangis, dan teman-teman semuanya menjadi hening, dan satu persatu ada terdengar isak tangis di dalam kelas itu. Teman-teman, begitu juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya jika seandainya Tuhan tidak memungut saya. Teman-teman, saya mau bagikan kesaksian saya. Dulu saat masa kecil saya SD kelas 2 sudah belajar cabut ya. SD kelas 2 saya udah belajar cabut, dan itu diajarin kakak saya. Kakak saya lagi malas ya, dia di bangku SMP, dan dia sedang malas. Saat itu dia mengajak, "Yuk kita pergi ke rumah temennya atau kemana lah, saya udah lupa." Dan dari situ saya udah
seneng ya, enak ya cabut gitu. Dan lambat laun dibalas saya waktu masa SMP, itu masa-masa saya puncak saya bandel ya, dalam petik saya bandel itu SMP 2 ya puncaknya. Karena kenapa di SMP ini saya bolos hampir 3 bulan. Memang dia tidak berturut-turut, tapi di total itu hampir 3 bulan teman-teman. Nah, kemudian kenapa saya cabut ya pada masa itu ya, karena saya makan uang sekolah. Biasanya kan uang sekolah kita bayar ya, dari orang tua titip ke kita bayar ke sekolah. Nah, pada saat itu entah kenapa saya ikut teman-teman ya, karena mau happy kami cabut dan jajan-jajan ya, saya pakai uang sekolah sampai 3 bulan saya pakai. Jadi makanya itu saya menghindar dari guru 3 bulan. Setiap Senin dan Kamis saya tetap absen karena menghindari wali kelas masuk ya, karena wali kelas selalu nagih. Biasanya wali kelas itu nagih mana uang sekolah. Jadi saya menghindar ya teman-teman. Dan yang saya lakukan ketika cabut itu kadang ke rumah teman-teman sama yang cabut itu ya, kadang juga pergi main PlayStation, ada belajar merokok, dan pokoknya happy lah mandi sungai dan semuanya. Dan suatu ketika ketahuan saya cabut ya, ketahuan oleh orang tua teman kita dan kepergok, kita dibawa ke sekolah. Dan saat itu kepala sekolah saya Pak Ginting marah besar dan pukul meja ya. Dia marah kepada kami yang cabut beberapa ini. Kemudian dia berkata, apa perlu saya telanjangkan kalian, saya bawa kalian ke masing-masing kelas, saya tunjukkan kalian, permalukan kalian. Itu kami udah ketakutan ya. Dan pada akhir tahun pelajaran ketika pembagian rapat, nah di situ saya tidak percaya saya tinggal kelas teman-teman ya. Kenapa? Karena secara nilai saya tidak jatuh sih secara nilai, tapi secara absensi saya tidak dapat ditolong lagi. Jadi saya nggak percaya, saya nggak terima bahwa saya tinggal kelas. Saya minta tolong ya, orang tua saya kan pergi kerja dua-duanya, jadi saya minta tolong kakak saya kembali pulang ke rumah, saya bawa kakak saya untuk datang ke sekolah, minta tolong kembali bisa dipertimbangkan atau tidak. Ya terakhir ketika jumpa teman-teman dalam perjalanan kembali ke sekolah, gimana, naik kelas kan? Saya nggak berani menjawab teman-teman. Itu saya sangat terpukul sekali dan saya malu. Pada akhirnya gurunya juga dibilang saya tidak dapat ditolong ya, karena jumlah syarat minimal kehadiran saya tidak terpenuhi dan saya tidak layak untuk naik kelas. Dan di situ saya terpukul dan jatuh. Dan ketika masuk di tahun pelajaran yang baru juga saya malunya luar biasa. Kenapa? Teman-teman yang sekelas dengan saya udah masuk kelas 3. Nah, saya masuk ke kelas 2 ke sekolah kelas adik kelas saya. Nah, di situ saya sangat malu, meskipun saya ada sedikit nakalnya, tapi juga manusia biasa ya teman-teman. Saya juga bisa malu dan terpukul. Nah, saat itu saya juga masih bandel ya teman-teman, masih bandel. Tapi satu ketika saya merasa, hidup saya kayaknya udah gak guna. Saya tertinggal dari teman-teman yang lain. Saya tinggal kelas. Saya sempat berpikir, apa saya harus gak sekolah aja lagi ya. Kayaknya saya juga gak ada hati untuk sekolah. Suatu ketika ada teman yang ngajak ya, nggak teman sih, tapi family jauh, datang dari jauh, ngajak ke gerejanya di GKII Jalan Hasanuddin Medan. Baru di situ saya mendapatkan sesuatu ya teman-teman, suatu jamahan yang luar biasa, maksudnya ternyata masih ada yang mengasihi saya ya. Dan di rumah mungkin orang tua jarang di rumah, saya kurang diperhatikan. Kakak juga ada kegiatan masing-masing, ada yang sekolah, ada yang kerja, jadi saya nggak diperhatikan
merasa ya hidup ini hampa teman-teman. Jadi ketika saya masuk ke gereja, saya merasa masih ada satu pribadi yang gak meninggalkan kita, mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dan saat itu saya menerima Tuhan Yesus, saya percaya, kemudian saya perlahan-lahan berubah. Saya lebih rajin datang ke sekolah, dan SMA-nya itu saya udah belajar, dan saya pernah mencapai ranking 5 sih ya. Itu perjalanan terbaik saya. Padahal dulunya saya pernah ranking 62. Dulu jumlah siswa kami sangat banyak, sampai 65, hampir mau dibagi 2 kelas. Jadi saya pernah ranking 62 teman-teman. Dan pencapaian terbaik saya di SMA saya pernah hampir ranking 5. Dan lebih baik lagi, saya dipilih menjadi ketua OSIS dan ketua kelas. Dan padahal saya tidak punya basic apa-apa, tapi kenapa saya dipercayakan, dan sampai kemudian saya diperkenalkan ke gereja Metodis oleh teman saya Samuel, dan saya melayani di GMI Jemaat Persiapan Karna sampai hari ini. Dan puji syukur ya Tuhan, saya boleh tetap setia sampai hari ini. Dan saya juga sangat bersyukur karena guru-guru sekarang beberapa waktu yang lalu pernah bercerita ya, bahwasanya mereka sering menceritakan pengalaman hidup saya kepada anak-anak sekolah yang di tempat sekolah saya dulu, bahwasanya nah ini seorang Eka bisa berubah, apa yang bisa mengubah dia. Nah, kalian belajar dari Eka, apa yang mengubah dia dari seorang yang bandel, yang tukang cabut, yang tinggal kelas, bisa berubah menjadi seorang yang bisa dipercaya, menjadi ketua OSIS, dan seperti sekarang ini saya menjadi pelayan Tuhan di gereja. Nah teman-teman, saya percaya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Saya tidak pernah habis pikir ya, bagaimana hidup saya kalau seandainya Tuhan tidak pernah memungut saya pada saat dulu itu. Ya terima kasih ya Tuhan, kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semuanya ya teman-teman. Dan saya tetap mendorong teman-teman, apapun yang kamu alami hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang memungut kita, membersihkan kita, dan mengangkat kita, membuat kita menjadi berharga. Terima kasih teman-teman. Kiranya perjumpaan kita sampai di sini saja. Kiranya semuanya boleh diberkati. Bye. Shalom.